UKSW dan semua yang hadir pada seminar pada pagi hari ini. Saya sebagai gubernur sangat berterima kasih kepada UKSW karena telah memfasilitasi kita semua untuk membicarakan hal yang sangat penting, minimal penting itu di Nusa Tenggara Timur. Bicara tentang peternakan, orang NTT sudah biasa sebenarnya peternakan. Tapi cara kerja peternakan itu seperti pada saat Herodes memimpin Mesir dulu. Jadi ya memang membutuhkan sekian ribu tahun untuk mengejar ketertinggalan ini. Seperti pagi hari ini, baik buat kita untuk kita perlu bertanya dalam diri kita masing-masing, khususnya kepada kita semua yang selama ini mempunyai pengetahuan terhadap peternakan dan pertanian serta industri lanjutannya. Karena saya sebagai gubernur, saya lihat banyak sekali kita berdiskusi tentang ilmu pengetahuannya, tetapi di lapangannya tidak ada. Kembali seperti tadi saya sampaikan bahwa bicara tentang peternakan itu sangat penting buat Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bahwa zaman saya masih kecil itu sapi-sapi yang dikirim tidak pernah ke Pulau Jawa, kirimnya ke Hong Kong. Supply chain di Hong Kong itu diisi oleh Nusa Tenggara Timur zaman itu. Itu sebuah kebanggaan yang luar biasa. Tapi hari ini di Nusa Tenggara Timur itu bermasalah serius terhadap supply chain di provinsinya sendiri, termasuk daging. Karena itu sebagai gubernur saya sangat senang atas inisiasi UKSW untuk membuat seminar ini. Saran saya adalah yang punya pengetahuan saat ini, baik UKSW maupun Undana, mahasiswa yang belajar tentang peternakan dan pertanian, ini kan terintegrasi menjadi satu. Sebaiknya ada di lapangan, dan kita tidak boleh tertarik untuk berbicara seminar sepanjang masa. Yang menurut saya seminar-seminar seperti ini telah dilakukan kurang lebih 5 juta kali. Dalam catatan saya ada 5 juta kali. Tapi juga tidak ada pertumbuhan ataupun pembangunan peternakan pertanian Nusa Tenggara Timur yang membanggakan. Akhirnya saya merasa bahwa sebenarnya orang kita ini hobinya ngobrol saja, kerja saja di pemalas. Itu saja sebenarnya masalah kita. Otaknya ada, tapi dia tidak pernah tertarik untuk mempergunakan kemampuannya untuk kerja di lapangan. Lalu saya mengecek masalah kita sebenarnya apa? Bukan pada kecerdasan, bukan pada kemampuan kita untuk mengerjakan pertanian peternakan kita secara baik, tapi sebenarnya pada daya tahan kita di lapangan. Saya berkunjung di desa-desa, tidak ada kelompok usia produktif yang bekerja di sektor peternakan mulai dari pagi hari sampai sore hari, tidak. Kalau di kantor mereka senang, karena itu aneh bagi kita. Kalau bicara peternakan pertanian, tapi generasi mudanya itu hobi di dalam ruang kelas. Karena itu saya bilang, sebaiknya mengajar tentang pertanian peternakan itu mereka terbiasa di lapangan. Jangan ada di ruang kelas. Kalau di ruang kelas dia tidak tahan dengan panas matahari, dengan hujan. Lalu mereka akan pulang. Tantangan kita kan ada di sana sebenarnya, bukan pada kecerdasannya, tapi pada daya tahannya. Sehingga saya harapkan momentum ini dipakai dengan benar, agar seluruh mahasiswa yang belajar tentang peternakan, mereka terbiasa punya daya tahan di lapangan dan membangun peternakan yang benar. Hari ini dalam catatan saya, yang punya peternakan yang baik di Nusa Tenggara Timur itu bukan orang NTT atau dari UKSW atau dari Undana yang buat, maaf. Banyak sekali dokter peternakan
peternakan di Undana, banyak sekali sarjana peternakan di Undana. Tapi yang buat peternakan yang membanggakan di NTT itu adalah seorang anak dari Brasil, Mario namanya, yang membangun peternakan di Sumba Timur. Yang setelah saya mengelilingi seluruh NTT, saya lihat hanya dia saja yang membanggakan. Sayangnya orang Brasil saya. Jadi saya juga tidak bangga karena yang bangun orang Brasil. Tapi saya tidak pernah melihat dokter peternakan Nusa Tenggara Timur membangun peternakan yang sangat terintegrasi dengan baik dan membanggakan. Itu tidak ada. Jadi sebenarnya kita ini pintar di buku, tapi tidak pernah buat berguna bagi manusia. Nah itu tantangan menurut saya dari NTT melihat itu. Jadi kita selalu bicara hebat seperti kita, pintar luar biasa, tapi padahal kita bodoh benar. Untuk membangun peternakan pun tidak ada. Jadi kita pintar untuk ajar orang taruh di kepala saja tidak ada guna. Kalau pakai teorinya Paulus bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang dapat kita lihat. Berarti yang ini yang merasakan saja, lihat tidak ada. Jadi imannya orang NTT itu iman yang hanya dapat dilihat saja, bikin tidak ada. Saya minta untuk di dalam seminar ini, karena saya diundang ya, mohon maaf saya karena pengamatan saya sebagai gubernur NTT, seminarnya banyak, ngajarnya banyak, dosennya pintar-pintar, tapi pada saat di lapangan bodoh-bodoh. Nah itu gubernur NTT yang bilang, nanti kalau tidak suka ya mari kita debat nanti di lapangan. Karena buat pedok saya tidak pernah lihat orang NTT buat pedok untuk satu range, tidak ada. 1000 hektar yang hari ini kita banggakan kalau bawa orang dari luar untuk melihat peternakan Nusa Tenggara Timur untuk breeding ya. Yang terbaik dan dapat boleh dikopi untuk seluruh daerah adalah yang di Sumba Timur yang dipunyai oleh ACBIF. Jadi sebenarnya benar adalah seminar ini hadir semua di ACBIF di Sumba Timur, lalu belajar bikin model seperti itu sebanyak-banyaknya. Tidak perlu lagi ke Undana atau UKSW untuk belajar tentang peternakan, pergi ke Sumba Timur dan belajar buat peternakan seperti itu. Nah, menurut saya harusnya seperti itu dilakukan. 1000 hektar pertama, lalu kita akan punya 15.000, 100.000 hektar. Lalu kita bicara peternakan. Kalau bicara peternakannya 2 ekor, 3 ekor itu zaman Profesor Cameo bapaknya saja sudah punya bahasa 20-50 ekor, ratusan ekor bahkan. Jadi kalau model seperti itu, tapi cara ngurusin manajemen peternakannya itu manajemen peternakan kampung. Zaman dulu yang saya selalu bilang, zaman Herodes berkuasa, cara kerja kita masih seperti Herodes berkuasa. Sekarang sudah maju dunia, kita punya dokter-dokter peternakan, tapi peternakan kita seperti Herodes zaman berkuasa. Orang Jepang dijajah dengan luar biasa, tapi dia begitu kalah dari Amerika. Mereka bangun sapinya hari ini, orang Jepang ini. Mereka punya daging terkenal dengan daging Kobe dan Wagyu. Sapinya pun mereka ambil dari Australia. Jadi sejarah daging terbaik daripada Jepang itu sapinya datang dari negara lain. Tapi sekarang mereka terkenal sekali dengan daging-daging terbaik yang membanggakan dunia. Pertanyaan saya lanjut, emang orang Jepang ini lebih pintar dari orang NTT kan? Apakah dokter-dokter di Jepang lebih pintar dari dokter-dokter di NTT kan? Nah, ternyata tidak, sama pintarnya. Bedanya mereka pintar sama-sama dengan NTT kalau uji di dalam ruangan. Begitu keluar dari ruangan itu, mereka juga lebih pintar dari orang NTT. Hanya itu saja mereka, di lapangan mereka lebih pintar. Kita lepas keluar dari kelas itu kita langsung bodoh. Nah itu saja, kita kalah di situ. Karena itu saya harapkan seminar ini tidak boleh dia hanya pada ruang-ruang diskusi, tapi dia harus membuat bentuk contoh model pembangunan peternakan yang dapat dikopi oleh semua. Dan saya sebagai gubernur, saya sedang mendorong serius, saya punya kadis, kami sedang menyiapkan untuk 100 sapi Wagyu datang dari Australia itu. Nah, datang dari Australia 100 sapi Wagyu, lalu kami siapkan untuk nanti 3-4 tahun ke depan NTT itu harus mampu memproduksi daging sekelas dagingnya orang Jepang. Itu harus. Nah, saya membutuhkan tenaga-tenaga datang daripada sekolah-sekolah, khususnya SMK peternakan. Dilanjutkan dengan sarjana peternakan, baik dokternya maupun semuanya.
kita memulai pasti semuanya kurang. Kalau kita tanya, ini nanti tidak ada. Kalau lengkap semua, Amerika saja negara begitu maju masih kurang, apalagi NTT yang nasibnya jadi kurang jelas. Nah, tapi pertanyaan bagi kita, apakah Tuhan memberikan, menciptakan kita sebagai manusia sejak lahir itu sempurna? Nah, tidak, kita kurang semuanya. Cuma masalahnya kita tidak pernah punya fighting spirit yang luar biasa untuk membangun peternakan kita. Kita tidak punya fighting spirit yang luar biasa untuk membangun pertanian kita. Contoh paling sederhana, sorghum. Sorghum itu diminati berbagai-bagai dunia. Tapi di NTT itu sorghum sangat terbatas. Kita punya sekolah pertanian yang hebat. Undana punya fakultas pertanian, tapi pertanian tidak ada. Itu sebenarnya memperlukan diri loh. Jadi menurut saya, kalau sampai dengan 2 tahun lagi dia Undana tidak menggerakkan mahasiswa pertanian di lapangan secara luar biasa, dan syarat kelulusan itu harus punya minimal 1 hektar, maka Undana wajib tutup. Karena dia tidak berguna, Bang. Hanya berguna di kepala, tapi tidak ada guna di lapangan. Dan ilmu diajarkan untuk kita berguna bagi manusia. Seluruh ilmu pengetahuan dilatih pada kita untuk berguna bagi manusia, bagi diri kita, bagi keluarga, dan bagi manusia yang lain. Dan saya tidak pernah menemukan gerakan yang luar biasa dari kampus untuk melatih anak-anak hidup di lapangan, survive di lapangan, bertumbuh di lapangan, dan menghasilkan ekonomi dari lapangan. Sementara nama pertanian, peternakan itu orang lapangan, ilmu lapangan. Jangan ilmu di dalam kelas. Tidak boleh ada nona-nona masuk atau nyong-nyong yang ganti-ganti masuk di kampus, khususnya pertanian peternakan. Lalu di lapangan itu pakai hujan datang dia pakai payung. Kerjanya 5 jam kabur. Nah, coba kita melihat jam 7 pagi sampai jam 5 sore berapa sumber daya peternakan yang bertahan di lapangan. Coba. Nah, itu dulu. Ya kalau kita ngomong tentang teori yang menurut teori begini itu masih tinggal belajar di YouTube selesai. Tapi sumber daya manusia yang stay di lapangan, yang kita akan lihat dia bertahan di dalam badai di NTT. Siapa yang bertahan? Nah, itulah orang-orang yang kita ajar untuk membangun peternakan pertanian di Nusa Tenggara Timur. Jadi saya tidak pernah melihat harapan pertanian dan peternakan Nusa Tenggara Timur selama ada seminar-seminar. Saya ingin melihat pertumbuhan pertanian dan peternakan Nusa Tenggara Timur datang daripada orang-orang yang hidup di lapangan. Dia kena hujan, dia kena panas, tanpa ada keluh kesah. Disitulah kita tahu harapan bahwa akan ada bertumbuh peternakan pertanian di Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita bicara tentang air saja, itu problem. Saya ingin mau tanam 2 kali, umpama daerah Ampoang, maksimal yang saya dapat cuma 200 hektar. Dari mimpi saya untuk punya 5.000 hektar pada musim tanam buah dari April ke September. Itu saja kita bermasalah. Untuk kita dapat pakan ternak kita dengan baik. Kita lantolo terambah kita bangga dengan lantolo terambah dengan tanam 50 hektar. Itu bukan bangun peternakan, itu bangun keluarga untuk ada peternak. Tapi kalau bangun peternakan yang punya kualitas bagus, kita bicara tentang 25.000 hektar yang termanage secara baik dan mempunyai model yang dapat ditiru dimanapun orang datang. Ini menurut saya itu yang harus kita bangun. Karena itu perkenankan saya kepada bapak-bapak yang punya pengetahuan, ilmu pengetahuan terhadap peternakan, kalau boleh bertobatlah. Mari kita bangun, benar-benar bangun betul, jangan banyak omong. Karena kalau banyak omong bikin malu diri. Omong peternakan, asal mana NTT? Tapi NTT tidak ada peternakan yang baik, itu kita malu sebenarnya. Jadi bersama gubernur kita bodoh sama-sama, mari kita bangun peternakan NTT supaya 5 tahun dari sekarang kita gagah betul. Kalau orang mau peternakan, belajarlah kepada Nusa Tenggara Timur. Bukan saja ilmunya, tapi dalam praktek-prakteknya mereka sangat berhasil memajukan pembangunan peternakan Nusa Tenggara Timur sehingga menjadi map model terbaik daripada pembangunan peternakan. Nah, ini kita mau peternakan sapi saja, belum ayam, belum babi. Itu ayam dan babi itu tergantung lagi pakan ternak. Tapi tidak ada pakan ternak selama ini yang dibuat oleh university yang dapat memberikan capital flight dari Nusa Tenggara Timur dari 1 tahun 1,1 triliun. Hasil riset kami menunjukkan bahwa 1,1 triliun dari pakan ternak yang setiap tahun NTT capital flight-nya ke Pulau Jawa. Nah, ini pertanyaan saya, emang kita tidak bisa bikin pakan ternak? Bisa sebenarnya.
Cuma selama ini kita tidak bekerja. Jadi menurut saya ini harus kita berhenti. Kita harus mulai kerja-kerja cerdas. Kita mulai harus komitmen kita harus benar. Kita tidak boleh orang-orang yang hobi berdebat di dalam medsos. Hobi sekali perlihatkan pintarnya padahal dia bodoh sesungguhnya. Saya mau ngomong berdebat macam orang pintar tapi pulang dia makan pun susah. Nah ini ciri khas orang-orang, ini daerah lain, saya selalu dorong-dorong. Karena itu saya minta orang-orang NTT untuk jangan kau berdebat di medsos seperti kau pintar, lalu kau di lapangan tidak ada. Para mahasiswa, para dosen, mari kita turun di lapangan. Ini ilmu terapan. Mari turun di lapangan, tanya gubernurnya, saya perlu ini, kita gerak sama-sama. Yang ada dalam diri kita gerak bersama sehingga 2-3 tahun ke depan kita mampu melihat masa depan Nusa Tenggara Timur. Kalau tidak bisa hanya ilmu saja, mohon maaf, ya hanya mengerti ilmu saja, mulai hari ini saya melarang dia bicara. Kalau hanya mengerti ilmu saja dan tidak ada di lapangan. Karena dia bagian dari memberatkan, menjadi beban daripada pertumbuhan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Saya sedikit keras karena saya lihat di lapangan ini tidak ada. Kita punya komitmen, tidak pernah punya komitmen di masyarakat. Karena itu kita dipermalukan selalu. NTT itu dipermalukan selalu kemiskinannya karena kita hobi untuk bicara, tidak pernah kerja. Momentum yang baik ini saya harapkan kita merubah komitmen kita, bukan saja kecerdasan intelektual kita, tapi kecerdasan kita ada di lapangan untuk membuktikan bahwa sebenarnya kita mampu itu. Tentang itu. Jadi bukan intelektual sebenarnya kita punya masalah, tapi kita masalah pada adversity puissance, daya tahan, kecerdasan akan ketahanan, daya tahan yang tidak ada. Never give up tidak pernah dikenal di Nusa Tenggara Timur, selalu give up. Itu yang kita inginkan, membangun karakter-karakter manusia NTT yang berada di pertanian, peternakan dengan daya tahan yang luar biasa. Nah ini tidak ada. Ilmu yang pintar, daya tahan terukur. Mana mungkin membangun? Tidak bisa. Karena sebagai gubernur, saya mengimbau, mulai bertobat sudah. Kalau tidak bertobat, bubarkan itu kampus, bikin malu. Sekali lagi saya bilang, bikin malu kita. Nah, karena itu saya harapkan dengan tantangan gubernur ini, kita akan melihat masa depan kita. Banyak anak muda akan berdiri di desa-desa, tegak dengan kecerdasan-kecerdasan mereka, membangun pertanian, membangun peternakan. Dan itu adalah nilai, rantai nilai yang selama ini kita datang dari luar. Bila rantai-rantai nilai ini dipasok oleh Nusa Tenggara Timur sendiri, maka saya pastikan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur akan terus bertumbuh jauh, berkembang dengan hebat. Sekali lagi, kekurangan kita sebagai gubernur, analisa saya bahwa bukan pada intelektual kita kalah, tapi daya tahan di lapangan kita tidak punya sumber daya yang produktif, yang punya kemampuan, yang capable enough untuk mengerjakan apa yang kita bicarakan hari ini di lapangan. Kalau di dalam ruangan kita banyak sekali, tapi kalau di lapangan kita tidak ada. Kata orang Timur bilang tidak kan muif. Nah itu orang Timur bilang kan muif. Pak mese oke, sama perempuan sama tidak jadi semua. Jadi saya minta untuk kalau kalian punya gubernur ini, mohon maaf kalau dari luar NTT, saya mohon maaf, tapi gubernur NTT lihat ini tidak bisa kerja mulai begini. Kalau kerja seperti ini, sampai kita mati bangkit lagi 20.000 kali, kita akan tetap miskin dan kita tetap dihina terus. Penghinaan itu bukan rakyat NTT yang malu, tapi kepada mereka yang melakukan mengklaim diri sebagai intelektual pada bidang pertanian dan peternakan. Tolong, itu kalian yang malu nomor satu. Jadi semua yang mempermalukan NTT dalam sektor pertanian dan peternakan harusnya yang memegang gelar pertanian peternakan, doktor lah, insinyur lah, kalau mulai sekarang jangan pakai lagi. Kalau tidak ada bukti di lapangan. Terima kasih, dengan senang hati saya mengharapkan seminar ini tidak lagi seminar yang biasa, tapi dia seminar yang berubah dari kondisi yang biasa menjadi luar biasa dan terlihat berguna bagi sesama manusia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Sekian, terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.